Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Guntur di channel Misteri Malam 2021. Gimana teman? Kabar masih pada sehat kan ya? Kata tanya gimana sehat nggak itu di zaman sekarang itu emang bukan cuma sekedar basa-basi, karena emang sekarang ini kita harus benar-benar jaga kesehatan di masa pandemi gini gitu kan. Dan mudah-mudahan teman semua diberi kesehatan gitu kan. Dan yang lagi sakit dicepatkan diangkat penyakitnya gitu. Oke, di konten kali ini gua bakal bawain konten CHT lagi gitu. CHT itu cerita horor teman ya. Jadi gua bakal nyeritain cerita horor kiriman dari teman malam gitu. Nah, di video kali ini ada dua cerita yang udah masuk ke tim Misteri Malam gitu. Cerita yang pertama gua langsung puterin rekaman suaranya. Tapi untuk cerita yang kedua mungkin gua akan narasiin lagi karena dia kirim rekaman suara pakai bahasa Sunda gitu. Takutnya lu semua nggak ngerti gitu. Nah, sebelum kita mulai videonya, ada baiknya lu subscribe dulu channel Misteri Malam 2021 gitu. Follow juga sosial media Misteri Malam. Misteri Malam 2021 itu ada di Instagram gitu. Linknya gue taruh di deskripsi. Nah, buat lu juga yang mau jadi narasumber di sini, bisa lu kontak email di bawah gitu. Lu tulis aja di subjeknya narasumber Misteri Malam 2021 gitu. Atau lu nggak bisa datang sini gitu, tapi lu punya cerita horor gitu kan. Lu bisa kirimin cerita lu ke email di bawah atau kirim ke Instagramnya Misteri Malam 2021 gitu. Linknya gue taruh di deskripsi. Nah, di konten CHT kali ini kita tim Misteri Malam dapat dua kiriman cerita dari teman malam. Yang satu namanya Hendy, yang kedua itu UJ. Nah, untuk ceritanya Hendy, dia udah ngirimin rekaman suaranya dan kita akan puterin di sini gitu. Jadi ceritanya itu sekilas ya, dia itu baru pindah ke rumah baru gitu, tapi diganggu sama sesosok genderuwo yang suka sama istrinya si Hendy ini gitu. Nah, bagaimana ceritanya? Ya langsung aja kita dengerin. Pada tahun 2017 awalnya itu sih baru pindah ke rumah baru, tetapi beberapa hari kemudian istri itu kalau tidur siang ternyata erep-erep. Beberapa kali dalam seminggu tuh hampir 2-3 kali dalam seminggu, tetapi karena posisinya di rumah sendirian gak ada orang, kadang bangun itu kan gak bisa. Terus ditelusuri ke orang pinter lah yang ngerti masalah seperti itu. Terus karena ada yang kenal ngerti juga posisi erep-erep kayak gitu, dipanggil lah ke rumah. Setelah panggil ke rumah, ternyata ada makhluk genderuwo di belakang rumah. Awalnya penghuni situ, tetapi karena seorang istri itu sering ngaji, dia masuk ke dapur, dia sering ngeliatin, dia seneng sama istri, sampai dia ngeganggu. Terus lama-lama si orang pinter itu masukin si genderuwo itu ke tubuh seseorang. Setelah dimasukin ke seseorang, bilang bahwa dia seneng sama istri saya sendiri. Si genderuwo itu tidak mau pergi, dia maunya tetap di situ. Cuma posisinya karena ngeganggu, diusir nggak mau, dia mau tetap dipindahkanlah ke belakang rumah lagi supaya nggak ngeganggu. Ternyata
setelah 2 hari ternyata dia masuk lagi ke dapur di rumah. Setelah itu dimasukkan lagi ke tubuh seseorang, bilang dia nggak mau pergi tetap. Setelah itu karena udah keterlaluan disuruhlah pindah. Ternyata dia nurut pindah ke rumah yang lain, bilangnya dia nggak mau jauh dari rumah saya. Ternyata pindah ke rumah yang kosong 2 rumah dari rumah saya. Setelah itu orang makhluk itu balik lagi, tetapi setelah ke orang pinter lagi ternyata dia tidak pindah, tetap di rumah. Setelah itu karena dipaksa untuk pindah ternyata dia pindah. Setelah itu ngeganggu lagi. Setelah itu nggak lama kemudian rumah kosong itu ada yang nempatin. Rumah yang kosong itu seorang istrinya sama kena erup-erup juga, dia mau sama istri yang sebelah juga. Segitu dulu aja cerita saya. Terima kasih. Oke, nah itu cerita dari teman malam kita, dari Hendy gitu ya. Nah untuk cerita yang kedua dikirim oleh teman malam yang namanya UJ gitu kan. Nah tapi kiriman dari UJ ini dia pakai bahasa Sunda ya. Jadi Orang nyokot naon balik deui aya di satu titik memang tiba heula eta tetangga si pohon eta teh rada sedikit cek batur mah rada hieum lah. Naon nya langsung nama hieum. Keung. mau nggak mau gua harus narasiin lagi karena takutnya lu semua nggak ngerti gitu kan. Soalnya kan nggak semuanya bisa bahasa Sunda gitu. Nah untuk ceritanya UJ gua bakal narasiin dan gak usah basa-basi, kita mulai aja ceritanya. Ceritanya itu ketika si UJ ini ya masih remaja lah. Dia masih tinggal di kampung halamannya di Lampung gitu. Jadi kejadiannya itu emang udah lama banget dan bisa disebut si UJ ini masih ya kecil lah, usia belasan gitu, masih remaja gitu. Nah, kampung halamannya UJ ini berada di Lampung gitu, daerah Lampung, daerah ya dataran tinggi kalau menurut dia. Nah, di suatu ketika gitu kan, si UJ ini mau ke rumah sepupunya gitu, karena di zaman itu di rumahnya si UJ ini belum ada TV gitu. Jadi tujuannya si UJ mau ke rumah sepupunya itu dia pengen nonton TV, dan saudaranya dia sama ibunya itu udah duluan pergi ke rumah sepupunya ini gitu. Dan akhirnya si UJ ini nyusul ke rumah sepupunya. Menurut dia sih rumah sepupunya itu nggak terlalu jauh lah, cuman ya emang jalannya itu gelap gitu karena ya di daerah dataran tinggi kayak semacam pegunungan gitulah, bukan pegunungan, lebih ke perbukitan gitu kan. Terus si UJ tuh ya jalan aja gitu ke arah rumah sepupunya. Nah si rumah sepupunya ini ngelewatin sebuah kebun, dan kebun itu ada pohon apa namanya, kalau menurut dia di situ ada pohon pakel sama pohon rambutan gitu. Kejadiannya sendiri itu sekitar jam 8 atau jam 9 malaman gitu. Dia juga udah lupa juga. Intinya udah malam tapi nggak terlalu malam gitu, masih sore lah. Nah
di area kebun yang ada pohon pakel sama pohon rambutan ini. Pohon pakel apanya? Ya pokoknya itulah, pohon pakel sama pohon rambutan ini emang bukan terkesan ya, terkenal angker lah gitu. Nah, ketika si Uje lewat ini, samar-samar dia ngeliat putih-putih di atas pohon rambutan gitu. Dan waktu dia ngelihat itu, dia udah ngelewatin pohonnya itu. Jadi gini, jadi pohon gitu kan, ini pohon. Nah, si Uje tuh lewat di bawahnya gitu. Nah, si yang putih-putih itu, kalau menurut si Uje ini hampir kena kepalanya gitu. Intinya si pohonnya itu nggak terlalu tinggi gitu kan, hampir kena kepalanya gitu. Dia nggak langsung lari karena Uje berpikiran kalau dia itu dikerjain sama temennya gitu kan. Dan akhirnya dia ngambil batu lah. Begitu ngambil batu, dia lempar tuh yang perwujudannya Kunti ini gitu kan. Taunya setelah dilempar batu, si batu itu tembus badan si Kuntinya gitu kan. Nah, setelah gitu ya sudah bisa dipastikan bahwa yang nangkring di pohon rambutan itu bukan temennya, tapi emang beneran Kunti gitu. Dan akhirnya dia pun lari balik lagi ke rumahnya, nggak jadi ke rumah sepupunya gitu, karena emang lebih dekat ke rumahnya gitu. Nah, ya udah segitu aja kiriman dari teman malam yang namanya Uje ini gitu. Oke, segini dulu konten CHT kali ini. Emang cuman ada 2 cerita ya. Dan kalau emang lu ada cerita horor atau janggal lainnya, bisa deh lu kirimin ke gua lagi. Nah, buat lo yang punya cerita horor, cerita janggal, atau cerita misteri lainnya, bisa lu kirimin email di bawah gitu, dalam bentuk tulisan atau rekaman suara. Lu kasih subjek aja cerita misteri malam 2021, atau lu mau jadi narasumber juga nggak apa-apa. Lu kontak aja IG kita atau email juga ke bawah. Ya udah, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol notifikasinya biar kalau kita update video baru lo bisa tahu gitu. Follow juga sosial media kita. Dan sekian konten kali ini. Jangan keluar malam sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.